Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan menjelaskan tentang penjadwalan proses. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Riyadi Nurfimansa, Dedi Bilistiadi, Fukuyama Bagus Andita, Maida Intan Saputri, dan Febrian Amalia Putri. Kami dari kelas 12 3A21, mata kuliah Sistem Operasi, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika. Deskripsi penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan hal-hal berikut. Yang pertama, proses harus berjalan, dan yang kedua, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Sasaran utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja sistem komputer menurut kriteria tertentu. Selanjutnya, kriteria penjadwalan. Yang pertama, adil atau fairness adalah proses-proses diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu layanan pemproses yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemproses. Yang kedua, efisiensi atau utilisasi adalah pemproses yang dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemproses dengan total waktu operasi sistem komputer. Yang ketiga, waktu tanggap atau response time, yaitu sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan oleh program sampai hasil pertama muncul di perangkat masukan keluaran seperti layar. Yang keempat, turnaround time adalah waktu yang dihabiskan dari saat proses atau job mulai masuk ke sistem sampai proses itu diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan proses berada di sistem diekspresikan sebagai penjumlahan waktu eksekusi dan waktu menunggu dari proses itu, yaitu turnaround time sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Yang kelima, throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan selama satu selang atau unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah proses atau job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu tertentu. Penjelasan selanjutnya tentang penjadwalan proses akan dilanjutkan oleh teman saya. Tipe-tipe penjadwalan. 1. Penjadwalan jangka pendek. Bertugas menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. 2. Penjadwalan jangka menengah. Proses status ready, running, waiting, ready. 3. Penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu proses, memori, perangkat, masukan atau keluaran. Program ini berprioritas rendah digunakan sebagai pengisi agar proses sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Tiga istilah yang digunakan pada penjadwalan proses. 1. Antrian. Sejumlah proses yang menunggu menggunakan prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses berada dalam memori utama. 2. Prioritas. Mendahului pada antrian proses kalau proses itu berada di bagian belakang antrian.
Maka dengan pemberian prioritas, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu sambil menunggu sampai kerja prosesor selesai. 3. Preempsi. Mendahului pada antrian proses kalau proses itu berada di bagian belakang antrian. Maka dengan pemberian preempsi, proses itu langsung berada bagian paling depan pada antrian itu, bahkan akan menghentikan kerja prosesor untuk mengerjakan proses yang preempsi tersebut. Definisi algoritma penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan dan kapan atau berapa burst time itu berjalan. Adapun jenis-jenis algoritma penjadwalan yang akan kami terangkan dalam video ini adalah FCFS, First Come, First Serve. 2. SJF, Shortest Job First. Penjelasan lebih lanjut tentang jenis-jenis algoritma penjadwalan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan membahas tentang algoritma proses penjadwalan FCFS dan SJF. Yang pertama, saya akan membahas tentang penjadwalan prosesor FCFS. FCFS atau First Come First Serve merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana, di mana proses yang tiba terlebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Langkah pertama, jumlahkan semua bus time atau BT untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 ditambah 9 ditambah 6 sama dengan 20. Maka kita dapatkan bus time keseluruhan adalah 20. Maka kita buat kolom berjumlah 20 buah sesuai dengan hasil penjumlahan keseluruhan bus time seperti ini. Selanjutnya, proses mulai berjalan. Proses yang terlebih dahulu berjalan adalah P1 karena memiliki start time terkecil yaitu 0. Proses berjalan berdasarkan sesuai warna pada proses. Start P1 adalah 0, bus time-nya adalah 5. Jadi proses akan berjalan dari 0 sampai dengan 5. Proses P1 telah selesai, maka kita dapatkan ST adalah 0 karena dimulai dari 0 dan FT adalah 5 karena berhenti di 5. Langkah selanjutnya yaitu mencari response time atau RT dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurangi AT. Jadi 5 kurangi 0 sama dengan 5. Selanjutnya proses P2 berjalan selama 9 ms. Proses P2 berjalan dari 5 dan berhenti di 14. Maka ST sama dengan 5 dan FT sama dengan 14. Lalu RT sama dengan FT dikurangi AT, sama seperti tadi. Jadi 14 dikurangi 1 sama dengan 13, maka RT sama dengan 13. Selanjutnya proses P3 berjalan sebanyak 6 ms. Proses P3 dimulai dari 14 dan berakhir di 20. Maka ST sama dengan 14 dan FT sama dengan 20. Lalu RT sama dengan FT dikurangi AT, sama seperti tadi. Jadi 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Maka RT sama dengan 18. Proses selanjutnya itu mencari average waiting time atau AWT serta turn time atau TI dengan menggunakan rumus TI sama dengan jumlah semua response time atau RT. AWT sama dengan TI dibagi banyaknya proses. Sigma TI sama dengan 5 ditambah 13 ditambah 18 sama dengan 36.
AWT sama dengan 36 dibagi 3 sama dengan 12. Selanjutnya penjadwalan prosesor SJF, kami menggunakan NPSJF atau Non-Preemptive Shortest Job First, adalah antrian dengan prioritas preemsi. Yang menjadi prioritas adalah proses yang paling terpendek atau tersingkat. Semakin pendek prosesnya, semakin tinggi pula prioritasnya. Langkah pertama, seperti biasa, kita jumlahkan semua bus time atau BT untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 ditambah 9 ditambah 6 sama dengan 20, maka kita dapatkan bus time keseluruhan adalah 20. Maka kita buat kolom berjumlah 20 buah sesuai dengan hasil penjumlahan keseluruhan bus time atau BT seperti ini. P1 akan melakukan proses yang pertama kali dikarenakan memiliki bus time terkecil apabila dibandingkan dengan P2 dan P3 yaitu sebanyak 5 ms. Proses P1 telah selesai, maka kita cari terlebih dahulu ST dan FT-nya. ST-nya adalah 0 karena dimulai dari 0 dan FT-nya adalah 5 karena berakhir di 5. Langkah selanjutnya yaitu mencari respon time dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurangi AT. Jadi 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Selanjutnya P3 akan dijalankan terlebih dahulu karena memiliki bus time terkecil dibandingkan dengan P2 yaitu 6 ms. Proses P3 telah selesai, maka kita cari terlebih dahulu ST dan FT-nya. ST-nya adalah 5 karena dimulai dari 5 dan FT-nya adalah 11 karena berakhir di 11. Jadi RT sama dengan FT dikurangi AT sama dengan 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Selanjutnya P2 akan dijalankan dengan bus time sebanyak 9 ns. ST-nya adalah 11 karena dimulai dari 11 dan FT-nya adalah 20 karena berakhir di 20. Jadi RT sama dengan FT dikurangi AT sama dengan 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Selanjutnya kita mencari turnaround time-nya atau TI sama dengan total RT. TI sama dengan 5 ditambah 19 ditambah 9. Sama dengan 33. Kemudian kita mencari average waiting time atau AWT sama dengan TI dibagi banyaknya proses. TR sama dengan 33 dibagi 3 sama dengan 11. Demikian penjelasan dari kami tentang penjadwalan proses. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.